Sepanjang jalan ia bawa beban, boneka ondel-ondel di bangkunya. Pengeras suara membisikkan, sekedar cari duit biar belanja kagak tekor. Tapi tuan-tuan dan nyonya-nyonya gak mau kalian ada di jalan, bikin ribet, bikin kotor pemandangan yang jauh dari keindahan. Kalian pun bertanya-tanya, kami cuma menegakkan hidup, kami cuma menegakkan hidup. Kaminya ini sebenarnya yang harus diperjuangkan ya Om Jo ya? Iya, menegakkan hidupnya itu yang penting. Menegakkan hidupnya, supaya dapur tetap ngebul gitu kan. Karena kan kalau ada yang dilarang berarti ada yang kehilangan. Nitya mau undang nggak cuma Bang Rifki, Bang Rizal, tapi juga ada Pak Yahya nih. Kami dengar nih teman lama nih sama Om Jo nih ya. Iya. Teman lama. Teman sesama wali. Tua neng gili. Tua di jalan. Tua di jalan. Ya kita kan pengennya mau dimanapun tempatnya kan seni tetap bisa dinikmati gitu ya. Tapi kan ini kan wacananya akan dipindahkan ke tempat-tempat khusus gitu Pak Yahya. Bahkan tadi Pak Arifin sebelumnya Kasatpol PP menyebut bahwa ya nanti bisa dong di pusat perbelanjaan ada ditampilkan dengan tampilan yang jauh lebih proper begitu. Sesuai standar. Saya pengen tahu dulu nih posisinya Pak Yahya ada di mana? Setujukah dengan lokalisir ini atau tidak? Tidak setuju. Saya setuju dan tidak setuju. Setujunya bagian mana, Pak? Setuju ketika dia memang adalah seniman yang betul-betul seniman asli. Kemudian ada seniman ondel-ondel yang seniman KW, palsu. Nah ini adalah oknum yang seharusnya tidak diberi ruang dimanapun dia berada. Karena kita paham bahwa orang-orang inilah yang tiada memahami apa yang seharusnya dia pahami dari sebuah ondel-ondel. Begitu, Neng. Tapi ini kan penerapan penertibannya kan nggak pandang bulu. Jadi Satpol PP tidak mengecek apakah kamu KW atau tidak. Benar. Tapi kan dilihat adalah tampilan awalnya. Seharusnya mereka punya data yang betul, mana yang KW dan mana yang tiada KW. Yang KW jelas adalah sebagaimana tampilan sekarang ini. Itu adalah pekerjaan oknum. Oknum tertentu yang melihat bahwa si ondel-ondel ini sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan fulus. Maka dengan serta-merta dia menghubungi Bang Rifki untuk sewa atau segala macam ondel-ondel itu. Dia nggak tahu. Wah maaf, kalau di tempat kita nggak ada sewa. Nggak tahu mana. Saya suka nih gayanya Bang Rifki. Sorry, tempat saya nggak ada yang Iya. Kalau di tempat saya tuh nggak ada yang sewa tuh. Misalnya menyebut contoh karena saya harus menyebut siapa. Iya. Benar. Bang Rifki yang menjadi seniman ondel-ondel. Jadi betul. ini misal gitu ya. Ya si hamba Allah dah. Dia menyewa kepada si hamba Allah dan dia tidak tahu apa-apa dan dia tahu bahwa ini ondel-ondel bisa dimanfaatkan oleh dia untuk mencari fulus, untuk mereka bisa survive lah hidup di sini. Ondel-ondel itu kan bahkan orang kolonial aja pada masa saat Batavia masa lalu itu mereka memahami. Mereka menyebutnya ondel-ondel itu Wapen Om Kestin Periahan. Jadi ondel-ondel itu menurut orang-orang Belanda adalah boneka besar musir roh jahat. Nah begitu mereka sudah memahami. Bahkan ketika mereka ingin membangun Japasebang sekarang menjadi bank itu musim bank itu, mereka sengaja membawa ondel-ondel untuk mengarak kepala kebo yang untuk ditanam pada penanaman peletakan batu pertama pada pembangunan kantor itu. Jadi begitu, dan memang dia adanya adalah di ruang terbuka. Karena ondel-ondel ini namanya dulu itu disebut barongan atau barungan. Barongan atau barungan ini nggak ada kaitannya dengan barongsai atau barong yang ada di Bali. Barongan ini artinya adalah bahasa Betawi arkaik yang artinya rombongan, kumpulan.
maka dia bermain secara rombongan di ruang terbuka, gitu. Oke, Kira-kira ya. tapi kan aturan ini sudah keluar, bahkan kalau saya tidak salah ini sudah puluhan angkanya yang ditertibkan ya. Tentu harus dicek lagi apakah semuanya memang benar-benar tidak mengikuti kaidah menggunakan pakaian tradisional dan lain-lain, atau seperti dugaan Bang Rizky tadi. Tapi saya ke Bang Rizky deh. Bang Rizky, Anda kan mengatakan bahwa paling tidak sanggar Anda mengikuti semua aturan yang ada gitu. Bukan KW-KW loh, nggak kaleng-kaleng lah ibaratnya Bukan gitu. kaleng-kaleng. Tapi kan dengan adanya rencana untuk melokalisir, kemudian mengorganisir begitu ya. Adakah kekhawatiran dari Bang Rifki bahwa ini justru malah menutup pintu rezeki buat Abang dan teman-teman sanggar lainnya, karena pasti kan jadi terbatas ya, kuenya kan jadi sedikit. Jadi kalau di kita sih Mbak, kita siap. Mau ditertibkan seluruhnya juga kita udah siap. Karena mindset kami di Sanggar Rifki Albani ini adalah mendidik para teman-teman menjadi seorang pengrajin, yaitu souvenir atau dan lain sebagainya gitu ya. Namun satu sisi lagi kasihan juga kan kalau teman-teman yang memang menggantungkan hidup melalui ondel-ondel. Nah, semoga jangan sampai ada benar tuh kalau kata Bang JJ, ada jadi unsur ya mafia acara, benar bukan mafia apa ya? Kalau boleh dibilang ada unsur kedekatan sedikit, ya acara itu akan dilempar ke orang-orang itu aja gitu maksudnya. Nah, kasihannya jadi ntar nggak merata untuk melokalisir si teman-teman berkesenian di satu tempat. Gitu sih Mbak. Kekhawatiran yang sama ya, berarti ya? Iya, betul. Saya setuju dengan Bang JJ yang tadi bilang ada mafia acara ya maksudnya gitu. Tapi itu yang kita takutin. ini mau nanya ke Pak Yahya nih Pak. Pak Yahya tadi kan bilang ada oknum-oknum yang memanfaatkan Pak. Kira-kira orangnya tahu nggak sih kita Pak? Orang-orang? Iya, orang-orangnya pasti kalau kita jalan ke lokasi-lokasi yang tempat mereka ngumpul pasti kita tahu. Gampang aja lah kita mengenalinnya. Orang kan setiap kesenian tradisional itu kan mempunyai pakem. Mana pakemnya? Pakem ondel-ondel itu dia adalah sepasang laki perempu. Itu simbol siang malam laki perempu, baik buruk, yang ada di atas, yang ada di bawah. Jadi merupakan satu ekosistem dalam kehidupan ini. Nah, kemudian dia harus tahu bahwa dia memainkan musiknya itu dengan musik yang tadi sudah disinggung. Dia harus dengan musik hidup, dengan seragam. Dia tahu kapan harus memulai ngamen, kapan harus menghentikannya. Mana saat dia harus berhenti ngamen dan pada jam berapa dia harus pulang ke rumah. Kalau zaman sekarang itu gampang. Orang-orang yang ngamen dengan celana pendek, emak-emak dengan sorong itu adalah KW semua tuh. Yang sekarang yang ngamen-ngamen ini adalah yang KW semua. Justru dalam perspektif saya, seniman asli Betawi, ondel-ondel itu justru tersinggung dengan cara-cara ngamen yang merendahkan seperti itu. Jadi saya ke Bang JJ deh, boleh deh. Jadi dua isu nih berarti kan. Pak Yahya merasa bahwa ya sudah, ini adalah kesempatan untuk Memperbaiki ya, memberikan tempat kepada mereka yang benar-benar mengerti akan seni ondel-ondel. Tapi pertanyaan saya yang kedua juga adalah bagaimana dengan isu tadi, Bang Rifki juga menyebutkan ada kekhawatiran mafia pertunjukan gitu. Kalau ini dilokalisir tidak secara terbuka, artinya siapa saja boleh menjadi seniman ondel-ondel keliling gitu. Ya, menurut saya tuh yang pertama harus dipahami bahwa setiap orang bisa menjadi agen kebudayaan dan dia bukan tidak bisa dididik gitu. Jadi kita bisa lihat bagaimana makanan-makanan Betawi itu menjadi makanan nasional. Misal saya bisa makan sop kambing gang mes gitu ya di Batam gitu loh. Ya kan? Jadi menurut saya nggak harus dia orang Betawi dia menjadi seniman ondel-ondel. Jadi menurut saya yang tindakan pertama harus dilakukan adalah ini ada urusan ekonomi ini juga ya, karena munculnya di masa-masa yang sangat kritis gitu ya, terutama merebak sekarang gitu ya. Nah jadi aspek ekonomi, aspek kultural ini benar-benar harus ditimbang. Jadi bukan yang pertama harus dilakukan adalah mengirim persoalan ini sebagai sebuah gangguan ketertiban dan keamanan, tapi melihat bagaimana ada kebangkitan seni kultural Betawi di ruang publik Jakarta. Itu menggembirakan menurut saya kalau misalnya kita mau ngomong ada warna Betawi di ruang publik. Ya, diperlakukan sebagai aset bukan sebagai beban begitu ya? Nah, itu artinya ini kesempatan. Seperti misalnya kalau kita tanya, kita pergi ke Jakarta Fair gitu ya.
Jakarta Fair, bukan Raya Jakarta yang Bukan dagang Raya, ya, PRJ. yang dagang kerak telur kan bukan orang Betawi begitu loh. Terlepas dari kekurangannya, memang menurut saya pemerintah DKI Jakarta itu kurang aware atau kurang peduli terhadap bagaimana mengedukasi tentang kebudayaan Betawi ini dalam bentuk-bentuk material culture-nya, yang bisa kerak telur, bisa ondel-ondel, bisa tanjidor. Jangankan sama yang bukan senimannya, sama senimannya aja kita tuh rumit melihat perhatian yang serius pemerintah DKI Jakarta terhadap mereka. Ini kan problemnya menurut saya. Jadi saya melihat ini derita dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat Betawinya sendiri dan kelompok masyarakat yang ingin menggunakan ikon Betawi itu sebagai bagian, mereka masyarakat urban kan. Pelan-pelan mendekati atau mengorbit dalam kebudayaan Betawi menurut saya gitu. Nah itu di titik itu menurut saya Pemda itu perlu melakukan tindakan yang serius terkait bagaimana. Berarti pertanyaannya adalah bagaimana tetap menjadi bagian, tidak mengganggu siapapun dan dianggap sebagai aset, bukan sebagai sesuatu yang membebani. Kita akan bahas nanti abis ini. Saya pengen dengar juga dari Pak Yahya. Jadi bagaimana nih gitu kan supaya nggak KW-KW, nggak kaleng-kaleng. Tapi juga tidak ada yang tersingkirkan gitu dari hal ini. Kita salat lagi usai jeda. Yang penting mau bersetoran, mau apapun caranya mereka harus setoran gitu. Jadi dituntut untuk setoran sehingga ya apapun kondisinya ya dia mereka lakuin, benar. Yang penting dapat apa? Halo, saya Mercy Tirayo, presenter program Update Corona. Perbarui terus informasi Anda dengan berita-berita independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini.